Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nadia Fadilah Setiawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Perkenalkan, saya Ahmad Salahuddin dengan NIM 17070722005 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pembuatan formulir di Google Form untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembuatan formulir tersebut. Pertama-tama, kita buka website Google Form di Chrome. Nah, ini saya sudah membuka website Google Form ini sendiri di Chrome. Nah, di bagian sini formulir ini saya akan beri judul formulir data pegawai PT. Nah, untuk PT-nya saya memilih PT KAI. Di sini akan saya bold karena supaya lebih jelas dibaca oleh nanti para responden. Nah, untuk bagian deskripsi formulir saya juga akan mengisi pendataan pegawai PT KAI 2024. Nah, saya juga akan menambahkan bagi seluruh karyawan PT 2024 untuk formulir berikut. Saya juga akan menambahkan batas waktu pengisian dari formulir ini itu 31 Maret 2024. Nah, karena bagian judul dan juga deskripsinya sudah, kita lanjut ke pertanyaan pertama ataupun instruksi pertama dari penugasan ini. Nah, untuk di halaman pertama itu instruksinya adalah kita harus menuliskan pertanyaan apakah Anda pegawai perusahaan X. Nah, ini perusahaan X-nya akan saya ganti menjadi PTK. Apakah Anda merupakan pegawai dari PT. Nah, untuk opsinya saya pilih pilihan ganda. Di sini akan saya pilihkan opsinya yes dan no. Ini akan saya klik wajib diisi dan untuk para responden yang mengisi dan memilih no, nantinya tidak akan lanjut ke slide berikutnya. Oleh karena itu, saya di sini akan mengklik bagian titik 3 dan buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, untuk yang memilih opsi no, maka dia tidak akan mengisi untuk ke selanjutnya. Cuman ini karena saya belum beralih ke page A sampai akhir, maka nanti akan saya edit di akhir. Nah, kita lanjut ke page berikutnya terlebih dahulu. Nah, untuk di page 2 ini ataupun di halaman 2 itu kita akan mengisi pada bagian biodata. Di sini akan saya tulis biodata, Nah, untuk di biodata ini pertanyaannya ada beberapa dan beragam. Yang pertama itu adalah nama lengkap. Nah, nama lengkap saya akan pilih opsi jawaban singkat ini dan secara otomatis pertanyaan di form ini mengalihkan ke jawaban singkat. Nah, saya klik wajib isi, kemudian saya tambahkan pertanyaan yaitu ada domisili. Saya klik, saya domisili. Nah, di domisili juga saya kasih untuk pengisian itu jawaban singkat dikarenakan di PTK ini juga tidak domisilinya tidak hanya
warga Jabodetabek ataupun Pulau Jawa saja, tetapi juga PTKI ini ada di Pulau Sumatera dan yang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah pendidikan terakhir. Nah, untuk opsinya pilihan ganda, saya akan mengisi SD, SMP, SMK atau SMK, diploma, dan juga sarjana. Dan saya juga akan menambahkan opsi lainnya jika dia juga menempuh pendidikan di S2 ataupun bidang pendidikan lainnya. Nah, kemudian untuk next pertanyaannya yaitu adalah bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan. Nah, di bidang pekerjaan ini saya akan memberikan opsi kepada seluruh pegawai PTKI melalui drop down supaya mereka lebih mudah memilih dan mencarinya. Jadi saya akan memasukkan bidang pekerjaannya itu masinis, kemudian ada PPKA. PPKA itu adalah pengatur perjalanan kereta api. Kemudian opsi yang ketiga adalah Polsuska atau polisi kereta. Nah, opsi yang keempat di sini ada CSOS ataupun Customer Service CSOT maksudnya Customer Service on Train ataupun Customer Service on Station. Nah, kemudian juga ada pramugari ataupun pramugara dan jarak jauh pasti di kereta ada pramugari atau pramugaranya. Kemudian ada teknisi, sorry, kemudian juga di sini ada TNC ataupun petugas negatif cek. Kemudian yang kedelapan di 9 ada bagian kesehatan, 10 ada klinik, 11 itu ada kondektur. Mungkin 11 opsi ini akan saya jadikan sebagai bidang pekerjaan dari formulir pegawai PPKI. Nah, saya klik wajib isi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah usia. Nah, usia juga saya menggunakan pilihan ganda. Di sini usia 18 sampai 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, 36 sampai 40 tahun, 45 sampai 50 tahun. Di sini ada lebih dari 55 tahun. Saya klik lagi isi. Nah, next pertanyaannya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini saya dipakai opsi ganda. Yang pertama adalah opsi kedua adalah perempuan, sudah otomatis. Kemudian selanjutnya
adalah hobi. Hobi saya menggunakan jawaban singkat karena masing-masing orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Kemudian juga di sini ada bidang keahlian. Setiap kali saya juga akan menggunakan jawaban singkat karena masing-masing pasti memiliki keahliannya yang berbeda. Kemudian juga di sini ada pertanyaan lama. Ya, di sini saya menggunakan opsi pilihan ganda, yang mana di sini saya akan menggunakan opsi pertama kurang dari 1 tahun. Kemudian opsi kedua adalah 2 sampai 5. 1 sampai 2 tahun. Kemudian 3 sampai 5 tahun. Dan di sini ada opsi lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian di instruksi dalam OTS ini bahwa yang berusia lebih dari 5 tahun itu akan lanjut ke halaman 3 dan yang kurang dari 5 tahun akan lanjut ke halaman 4. Nah, nanti ini akan saya ubah untuk bisa otomatis yang lebih dari 5 tahun itu akan lanjut ke page 3, yang kurang dari 5 tahun akan lanjut ke page 4, tapi untuk itu, sebelum itu saya akan membuat halaman kedua dan halaman ketiga dan halaman keempat terlebih dahulu. Nah, di halaman 3 ini ada khusus untuk responden yang memilih opsi lama bekerja lebih dari 5 tahun. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk halaman 3 yaitu apa yang Anda sukai dari perusahaan Di sini saya akan menggunakan jawaban paragraf karena nanti responden nantinya akan menceritakan ataupun memberikan pendapat dari pertanyaan ini, apa yang Anda sukai dari sertifikat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa bertahan di perusahaan ini? Mengapa Anda bertahan di PT Saya juga akan menggunakan opsi jawaban paragraf karena nantinya para responden akan mengisi jawaban dan juga akan mengutarakan pendapat mereka yang mungkin jawabannya akan panjang. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman 4 terlebih dahulu. Nah, di halaman 4 ini pertanyaannya hanya satu, yaitu kenapa memilih perusahaan ini? Saya akan mengetik mengapa Anda memilih PT milih bekerja dan berkarir di PT. Saya juga akan memilih opsi jawaban paragraf karena nantinya responden akan memberikan dan mengutarakan pendapatnya mungkin akan panjang. Nah, setelah saya klik wajib diisi, ini juga akan saya cek dulu. Ini juga kemudian saya akan menambahkan page 5 ataupun halaman terakhir untuk submit. Nah, untuk halaman terakhir ini ada kesalahan. Ya. Ini saya akan menambahkan halaman kelima. Nah, di halaman kelima ini saya akan mengucapkan ucapan terima kasih aja untuk para responden yang sudah mengisi formulir ini. Saya akan mengisi atas kesempatan dan tadi ada instruksi bahwa
Instruksi di bagian awal jika para responden memilih opsi no pada halaman pertama, maka mereka harus langsung ke bagian akhir ataupun bagian akhir dari formulir ini untuk tidak bisa melanjutkan mengisi formulir ini. Maka di sini saya akan memilih klik 3 ini pada terus buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini saya akan pilih opsi langsung ke buka bagian 5. Terima kasih. Nah, jika yes, nanti para responden akan langsung beralih ke halaman 2, yaitu biodata ini. Nah, tadi juga ada instruksi bahwa jika responden memilih pada bagian pertanyaan lama bekerja, responden memilih lebih dari 5 tahun, maka responden akan langsung dialihkan pada halaman 3. Nah, buka bagian berdasarkan jawaban, di sini langsung ke halaman 3. Tapi jika responden kurang dari 5 tahun, maka akan lanjut ke halaman 4. Jadi di sini yang lama bekerja kurang dari 1 tahun hingga 3 sampai 5 tahun itu kita pilih buka bagian 4, dan jika lebih dari 5 tahun buka bagian 3. Nah, di bagian 3 ini adalah responden yang telah mengisi lama bekerjanya lebih dari 5 tahun. Nah, jika mereka sudah mengisi bagian 3 ini, maka responden akan langsung ke bagian akhir, yaitu buka bagian 5. Nah, kemudian jika responden ini telah selesai mengisi bagian halaman 4, ini akan juga selesai di buka bagian 5. Nah, demikian formulir yang sudah dibuat. Mungkin di sini saya akan ada sedikit tambahan untuk pilihan warna. Di sini saya ingin menggunakan warna PTKI itu identik dengan warna biru dan orange. Di sini saya akan memilih warna orange, dan untuk feeder di sini saya akan memilih mungkin random aja. Di sini saya akan memilih mungkin yang bagus itu adalah ini saja. Saya akan memilih. Nah, kan nanti pada bagian header akan tampil seperti ini. Nah, oke, warnanya langsung berubah ya. Berarti mungkin headernya saya nggak jadi pakai. Saya langsung ke bagian orange. Ya karena identik dengan KTKI kuning gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengisiannya untuk membuktikan bahwa formulir yang sudah saya buat itu sesuai dengan instruksi ujian tengah semester dari aplikasi komputer ini. Saya klik preview. Nah, di sini saya akan mengisi dari formulir yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan mengisi di bagian halaman pertama, apakah Anda merupakan pegawai dari PT KAI. Di sini jika saya memilih no, maka akan langsung ke halaman terakhir, yaitu halaman submit. Berarti yang sudah saya buat tadi sudah benar sesuai dengan instruksi. Nah, di sini saya akan mengganti ke bagian yes, opsi yes. Nah, maka akan langsung beralih ke halaman kedua, yaitu biodata. Di sini saya akan isi nama saya misalkan seperti itu ya. Domisili saya akan isi tanggal. Pendidikan terakhir saya akan isi sarjana. Nah, bidang pekerjaan tadi saya memilih opsi drop down, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan memilih, misal saya akan memilih kondektor. Nah, usia saya 19 tahun, jadi saya akan memilih opsi yang pertama. Kemudian jenis kelamin saya laki-laki, hobi saya menonton film. Kemudian bidang keahlian saya mungkin di bagian bisnis manajemen dan operasional. Passion.
selama bekerja saya di PT Kaki. Nanti kan saya juga membuat perbedaan halaman selanjutnya jika saya memilih selama bekerja kurang dari 1 tahun sampai 5 tahun, maka akan terbuka di halaman keempat. Tapi jika saya memilih lama bekerja lebih dari 5 tahun, maka akan terbuka di halaman kelima. Nah, pertama saya akan membuka ke halaman 4 terlebih dahulu. Di lama bekerja, saya akan pilih 1 sampai 2 tahun. Nah, maka akan otomatis terbuka di halaman keempat, yaitu pertanyaannya adalah mengapa Anda memilih bekerja dan berkarir di PT KAI. Nah, kemudian jika saya memilih opsi itu lebih dari 5 tahun, maka yang keluar adalah halaman ketiga. Halaman ketiga yang sudah saya buat itu adalah pertanyaan sebagai berikut. Nah, mungkin saya akan isi apa yang Anda suka dari PT KAI. Salah satu perusahaan BUMN. Terus ini saya akan isi mengapa Anda bertahan di PT KAI hingga saat ini. Adalah saya akan isi Anda gajinya besar. Misalkan ya. Nah, halaman berikutnya adalah langsung ke halaman akhir dari formulir ini, yaitu halaman kelima untuk submit. Nah, tadi kan yang ketiga, dan jika saya memilih tadi kurang dari 5 tahun, sama bekerja saya di PT KAI, misal 1 sampai 2 tahun, saya isi di sini. Maka yang keluar adalah di halaman 4 yang sudah saya buat tadi. Mengapa Anda memilih bekerja dan berkarir di PT KAI? Karena salah satu perusahaan. Nah, nah di halaman 4 ini juga nantinya bisa kita klik berikutnya, maka akan langsung ke halaman terakhir yaitu submit. Nah, ini akan saya klik kirim. Nah, mungkin ini adalah salah satu formulir yang sudah saya buat dan sudah sesuai dengan instruksi dari ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer terkhusus di pembuatan formulir Google Form. Nah, cukup sekian dari video pembuatan formulir di Google Form untuk ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer. Cukup sekian dari saya, Ahmad Salahuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.